adik-adik semua, hari ini adalah hari terakhir MPLS di SMA S Tarunajaya. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama kakak Shalomita Gracella. Kakak menjabat sebagai sekretaris 2 OSIS. Hari ini kita akan mempelajari dan menyaksikan materi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua yang saya hormati kepala sekolah serta para dewan guru dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi beserta masa perkenalan lingkungan sekolah yang pada hari ini berada di rumah atau di tempat masing-masing. Dalam kesempatan ini, saya selaku Kasat Bimas Polres Kota Timur, saya akan perkenalkan nama saya Dr. Daniel, pangkat saya Inspektur Polisi 1. Saya di sini didampingi Kabupati Kasat Bimas Polres Kota Aida Muhammad Saidi dan anggota staf saya yang nanti juga akan memberikan materi terkait dengan materi 1 wawasan kebangsaan, 2 pencegahan separatisme dan radikalisme, 3 bahaya penyalahgunaan narkoba, dan yang keempat adalah kejahatan trafficking. Baiklah anak-anak sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan dewan guru telah memberikan kepercayaan kepada Satbimas Perskudim untuk memberikan suatu materi tambahan dalam rangka masa perkenalan lingkungan sekolah, yang nanti materi akan disampaikan oleh staf saya, Kanit Informas, yaitu Bapak Aidi Tursino, yang nanti akan menyampaikan materi 1 wawasan kebangsaan dan 2 pencegahan separatisme dan radikalisme. Kemudian nanti akan disambung lagi materi selanjutnya, yaitu oleh Kanit Intikmas, yaitu Aitu Perwanto, yang nanti akan menyampaikan materi 1 bahaya penyalahgunaan narkoba dan 2 materi kejahatan trafficking. Pada kesempatan ini saya mohon kepada anak-anakku sekalian yang ada di rumah atau di tempat masing-masing dapat menyimak semua materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Untuk itu perhatikan masing-masing semua materi bisa dicatat, bisa didengarkan, sehingga nantinya materi ini dapat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian di dalam pergaulan di sekolah maupun di lingkungan keluarga masing-masing. Sehingga dengan harapan para siswa-siswi baru masa perkenalan lingkungan sekolah dapat mengaplikasikan semua materi, ya, walaupun hanya sebagian, tapi bermanfaat, ya, bisa digunakan, bisa dirasakan, ya, tentunya bisa diamalkan, ya, di lingkungan masing-masing. Demikian sebagai pengantar dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Abe salamat limun alatai, salam sujud kareni malempa. Adik-adikku sekalian, para peserta didik baru dalam rangka acara masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pada kesempatan ini
Satbimas Perspektif. Perkenalan diri dulu, saya Tuh Seno, pangkat Aibtu, jabatan sebagai Kadin Binpomas Satbimas Perspektif. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi kepada adik sekalian. Yang pertama terkait masalah wawasan kebangsaan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, adik-adikku sekalian, bahwa perlu kita sadari bahwa saat ini kita masih berada di situasi pandemi COVID-19 atau virus corona. Jadi diimbau pada adik-adikku sekalian, para pelajar, para pemuda untuk tetap selalu disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan. Yang pertama tetap menggunakan masker. Saya juga menggunakan masker ini. Kemudian tetap cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun minimal 20 detik. Kemudian hindari kerumunan, ataupun apabila harus terpaksa di kerumunan, jaga jarak minimal 1 meter dengan yang lainnya. Kemudian juga diimbau pada adik sekalian tetap menjaga kebersihan diri, sering mandi, jangan malas mandi, dan kebersihan yang lainnya juga, lingkungan juga. Nah, ini tentunya supaya kita tercegah dari penularan COVID-19. Baik, itu para kata dari kami. Yang jelas kita akan masuk ke wawasan kebangsaan. Kenapa kita adik-adik sekalian ada materi tentang wawasan kebangsaan? Bahwa saat ini kita sudah berada di era globalisasi, era digital, di mana informasi, teknologi informasi sudah sangat canggih sekali. Informasi bisa dilihat, bisa diakses dari mana saja, tidak mengenal jarak, tidak mengenal ruang dan waktu. Dari mana kita bisa mengakses informasi. Kemudian pengaruh buruknya dari informasi ini adalah menurunnya jiwa-jiwa nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai patriotisme yang ada di sekalian. Makanya ketika nanti masuk ke mulai masuki masa sekolah, ini harus diingatkan kembali. Harus diingatkan kembali bahwa adik-adik sekalian harus punya kembali wawasan kebangsaan. Ini loh Indonesia. Ini loh, kita ini adalah Indonesia. Maka negara Indonesia negara yang besar, negara yang harusnya disegani oleh negara-negara tetangga. Baik, kita akan memasuki materi untuk menyingkat waktu. Baik adik-adikku sekalian, terkait wawasan kebangsaan, kita coba kilas sejarah bangsa Indonesia karena kita tidak boleh melupakan sejarah. Yang pertama, mengenai kebinekaan di Indonesia, bahwa Indonesia saat ini jumlah penduduknya adalah 2.700 juta jiwa, kurang lebihnya ini, yang tersebar di 17.504 pulau, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Kemudian jumlah suku 1.340 suku bangsa, dengan bahasa masing-masing, bahasa daerah 748 bahasa. Kemudian agama, di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan 1 dilayani yaitu agama Konghucu. Lanjut, sejarah awal ya, bahwa Indonesia pernah mempunyai kerajaan yang cukup besar ya. Yang pertama pada tahun 671 sampai dengan 1377 Masehi ada, atau abad ke-7, ada kita kenal kerajaan Sriwijaya. Di mana kerajaan Sriwijaya cukup luas ya, luasnya sebesar Malaysia, Singapura, Kamboja, ini meliputi wilayahnya ya, Thailand, Sumatera, dan sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ini waktu itu merupakan kerajaan yang kuat ya, karena berada di 2 selat internasional, yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda. Lanjut, kemudian pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi, kita kenal juga ada kerajaan Majapahit sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia, dan wilayahnya cukup luas ya, meliputi Kamboja, Champa, Yawana, Malaysia, Timor, bahkan sampai ke Asia dan Amerika. Ini wilayahnya.
pada masa kejayaannya adalah pada masa yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dengan Patih Mahapati Gajah Mada yang kita kenal dengan Sumpah Palapanya. Jadi tidak akan memakan buah palapa atau buah kelapa sebelum menyatukan Nusantara. Kita lanjut. Kemudian kita memasuki masa pendudukan Belanda ya. Jadi Belanda masuk ke Indonesia pertama kali dengan hanya 15 kapal. Mereka menggunakan sistem dagang yang disebut dengan VOC, Vrede of Industry Company. Yang menguasai Belanda ini menguasai Indonesia sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Memang waktu itu namanya belum Indonesia. Kita masih kepulauan, masih belum bersatu namanya Indonesia. Kemudian Belanda ini menjajah Indonesia mereka dengan menggunakan politik yang disebut dengan divide et impera atau politik memecah belah. Jadi bagaimana Indonesia tidak bisa bersatu, Nusantara tidak bisa bersatu sehingga mereka mudah sekali untuk melakukan penjajahan. Dan mereka juga mendatangkan ahli ya, ahli perang, ahli strategi pecah belah yang disebut dengan Dr. Christian Senuk Hurhonyo. Nah ini karena dulu di Aceh cukup sulit untuk ditembus atau untuk dijajah, akhirnya mendatangkan ahli supaya bisa akhirnya Aceh terjajah. Kita lanjut, kemudian memasuki era perjuangan melalui organisasi, muncullah organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, ini pendirinya. Ini awalnya perjuangan melalui jalur organisasi. Didirikan Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo beserta mahasiswa Stovia. Itu Bapak Suraji dan Gunawan Mangunkusumo. Dengan gagasan awal adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kita lanjut. Kemudian memasuki era Sumpah Pemuda. Tahun 1926 sampai 1928, para pemuda Indonesia dari Yong Java, Yong Celebes, Yong Ambon, Yong Sumatera, dan lain sebagainya menyatukan diri. Mereka kemudian menyatakan yang dituangkan dalam yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Jadi sampai saat ini kita terkenal kalau 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. Ini teksnya. Ini adik-adik harus hafal dan harus dijiwai bagaimana kita itu bersatu. Dari Sabang sampai Merauke kita adalah satu kesatuan. Dari satu tumpah darah, kemudian satu bangsa dan satu bahasa. Kita lanjut memasuki era proklamasi kemerdekaan, bahwa puncaknya perjuangan kemerdekaan adalah tanggal 17 Agustus tahun 1945, di mana Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah ide dari para pemuda agar Soekarno dan Hatta memproklamasikan bahwa Indonesia merdeka. Jadi Indonesia merdeka bukan hadiah dari penjajah, bukan hadiah dari Belanda, bukan dari hadiah dari siapapun, tetapi adalah hasil perjuangan kita. Ini yang perlu kita banggakan. Dan saat ini kita sudah memasuki 74 tahun kemerdekaan dan sebentar lagi kita akan masuki 75 tahun. 1 bulan ke depan, bulan Agustus, kita sudah memasuki 74 tahun kemerdekaan Indonesia. Kemudian adikku sekalian, bahwa dalam memupuk jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan, adik-adikku harus paham apa yang dimaksud dengan 4 pilar kebangsaan. Ya, 4 pilar kebangsaan, fundamental norm. Yang pertama adalah Pancasila. Ya, kita terkenal dengan Pancasila dengan 5 silanya. Dan ini tidak boleh ditawar-tawar lagi, tidak boleh diubah-ubah lagi. Kemudian pilar kebangsaan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita sudah sepakati meskipun berapa kali ada amandemen, tapi tidak akan merubah total dari Undang-Undang Dasar 1945, dan ini merupakan sumber daripada sumber hukum di Indonesia. Kemudian yang ketiga
pilar kebangsaan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa ini merupakan pilar kebangsaan? Karena kita terdiri dari berbagai macam suku yang saya sebutkan tadi, berbagai beribu-ribu bahasa, beribu-ribu pulau yang ada di antara Nusantara, sehingga apabila kita tidak diikat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu juga, dikhawatirkan akan tercerai-berai. Nah, ini Bhinneka Tunggal Ika semboyan ini cukup tepat sebagai pilar kebangsaan dan ini tidak boleh ada yang tercerai-berai di sini. Kemudian pilar yang keempat bahwa kita adalah satu kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi NKRI harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Tidak ada negara lain selain NKRI untuk di wilayah Nusantara Indonesia. Lanjut, kemudian untuk memupuk jiwa kebangsaan kita harus ingat bahwa nilai-nilai Pancasila ya, pilar kebangsaan yang pertama tadi Pancasila, di mana Pancasila adalah ideologi kita. Ideologi kita, ya ini kilas sejarahnya bagaimana Pancasila bisa menjadi dasar negara kita dan ini yang cocok ya. Tidak ada dasar negara lain, tidak ada ideologi lain yang cocok untuk di Indonesia kecuali Pancasila. Ya. Sampai dengan dari mulai awal 1944 sampai 18 Agustus 1945 ya. 1945 kemudian ditetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari kelahiran Pancasila. Nah, ini mulai 2 tahun terakhir sudah kita peringati sebagai hari lahir Pancasila 1 Juni 1945. Jadi saya ingatkan kembali bahwa Pancasila tidak boleh ditawar-tawar lagi, tidak ada lagi yang mau mengajukan ideologi lain selain Pancasila. Ya, ini hanya sejarah lahirnya Pancasila, bagaimana Pancasila lahir, kemudian ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Ya. Dengan fungsi Pancasila sendiri, Pancasila adalah sebagai dasar negara, kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup, kemudian fungsi tambahan dari Pancasila adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Ya, karena hanya pribadi-pribadi yang Pancasilais ini yang cocok untuk di Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai sumber daripada sumber hukum, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, Pancasila sebagai perjanjian luhur, dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Makanya tidak ada lagi tawar-menawar tentang Pancasila. Ya, Pancasila pernah mengalami pergolakan, ya, pernah mengalami cobaan-cobaan, tapi kita kenal dengan Pancasila Sakti karena berbagai macam upaya untuk merubah ideologi bangsa, ideologi Pancasila gagal. Ya. Kita tahu ada pemberontakan PKI Madiun, kemudian ada pemberontakan DITII, ya. Kemudian ada pemberontakan APRI, Angkatan Perang Ratu Adil. Ada pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi. Ada pemberontakan PRII. Ada perubahan ya, sempat ada sidang perubahan konstitusi. Kemudian puncaknya ada pemberontakan G30 SPKI. Nah, ini juga merubah ya. Intinya mau merubah Pancasila dengan ideologi lain. Ada yang menggunakan mau merubah ideologi syariat Islam, ada yang merubah ke ideologi komunis dan lain sebagainya. Tapi itu tidak terwujud ya, karena Pancasila sakti ya, maka kita sebut dengan Pancasila sakti. Kemudian adik-adik sekalian, memasuki era reformasi ya, yang bergulir mulai 98 sampai dengan saat ini kita berada di era reformasi. Ya, bagaimana kita saat ini sudah sangat mudah untuk mengungkapkan pendapat, ada hakikat kemerdekaan mengungkapkan pendapat, bagaimana kita mengungkapkan pendapat di muka umum. Ya, makanya sering kita lihat kakak-kakak kita, rekan-rekan kita melaksanakan unjuk rasa, hanya mereka adalah untuk menyampaikan aspirasi. Ya, itu sah-sah saja, silakan. Karena mengungkapkan pendapat di tempat umum dilindungi oleh undang-undang. Nah, ini yang dasar-dasarnya bagaimana mengungkapkan pendapat di tempat umum. Ini di era reformasi sah-sah saja, diperbolehkan. Selama itu berlangsung tertib, tidak anarkis,
tidak mengganggu ketertiban umum. Ya, ini landasan hukumnya bagaimana mengungkapkan pendapat. Nanti mungkin ke depan adik-adik akan kuliah, silakan. Kalau memang ada aspirasi yang harus disampaikan, silakan. Yang penting kita tetap menjaga bahwa kita adalah warga negara Indonesia, kita adalah satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa yang tidak boleh terpecah belah oleh apapun, dan kita tetap yakin bahwa ideologi kita adalah Pancasila, bukan ideologi yang lain. Kemudian ketika bergulir era reformasi, ternyata masih ada kekurangan-kekurangan. Akhirnya Presiden Jokowi mengeluarkan yang disebut dengan revolusi mental. Ini revolusi mental itu apa? Yaitu ini 3 proses revolusi mental di sini. Yang pertama adalah proses, ya ini ada 3 revolusi mental. Unlearning, to learning, dan to learn. Jadi meninggalkan paradigma lama yang menjadi kendala penyelesaian krisis. Kemudian menghidupkan lagi paradigma lama yang masih relevan. Dan yang ketiga, mempelajari dan menguasai atau mempraktekkan paradigma baru. Ini namanya gerakan revolusi mental. Kita lanjut. Kenapa kemudian muncul revolusi mental? Karena kekurangan reformasi. Era reformasi adalah seperti ini, bahwa perombakan di reformasi, era reformasi hanya perombakan secara institusional, belum berubah pada sifat karakter manusianya. Makanya manusia sendiri harus berubah dengan revolusi mental, yaitu mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetensi dengan bangsa-bangsa yang lain. Ya. Jadi reformasi mental adalah cara pandang, mengubah cara pandang dan cara berpikir dan cara kerja. Makanya adik-adikku sekalian, sebagai generasi penerus, mari kita semua terlibat, berubah di revolusi mental supaya negara kita ke depan maju. Ini nilai-nilai strategis revolusi mental, tidak perlu saya jelaskan. Kemudian peran adik-adikku sekalian ya dalam hal revolusi mental, silakan adik-adik membentuk kepribadian bangsa yang mandiri, optimis, dan bersaing dengan luar negeri. Bagaimana kita bersaing dengan bangsa lain? Ya kita harus rajin belajar. Kemudian peka terhadap masalah sosial di masyarakat. Ya, banyak sekali masalah sosial terjadi di sekitar kita. Silakan peduli, peka, simpati, empati ya. Kemudian menjadi teladan, adik-adik menjadi teladan dalam revolusi mental di masyarakat. Kemudian ikut terjun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, ya, kerja bakti dan lain sebagainya. Kemudian adik-adik sekalian pelopor tertib di ruang publik. Jadi di ruang publik harus tertib ya. Saat ini kita masih di masa pandemi COVID. Kalau harus kita jaga jarak di ruang publik, jaga jarak, jangan berkerumun dan lain sebagainya. Kemudian pelopor keselamatan berlalu lintas, ya, hindari balapan liar dan sebagainya. Kemudian bijak dalam penggunaan media sosial. Ini. Jadi jangan suka menyebarkan berita-berita hoax. Hindari penyalahgunaan narkoba. Berperan aktif dalam Harkamtipas. Harkamtipas itu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi kita jangan jadi pemicu terganggunya keamanan ya di situ ya. Kita jadi mungkin tawuran dan lain sebagainya yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang paling penting adalah adik-adik tidak terpapar paham radikalisme dan anti Pancasila. Ini yang harus perlu adik-adik garis bawahi di sini. Baik, kita ke Kalimantan Tengah juga, bahwa Kalimantan Tengah terkenal sebagai bumi Pancasila. Ya. Sebagai bumi Pancasila. Di Kalimantan Tengah juga beragam penduduknya ya. Jadi cukup beragam. Dan makanya disebut dengan bumi Pancasila. Nah, kita punya filosofi Rumah Betang, di mana Rumah Betang ini adalah rumah besar yang merupakan adat Dayak yang dihuni oleh banyak orang yang beragam agama, kepercayaan, tetapi rukun dan damai. Nah, ini yang diharapkan. Indonesia sebagai negara besar harus rukun dan damai, dengan tetap menjaga budaya masing-masing, menjunjung tinggi
Ada istilah di mana bumi pijak, disitulah langit dijunjung. Kemudian kita juga ada semboyan Hasupa Hapakat Hasundao. Kemudian ada semboyan Habaring Hurung yang artinya gotong royong. Nah, ini yang harus kita junjung tinggi, kita bergotong royong, siapapun kita, apapun suku kita, warna kulit kita, bahasa kita tetap Indonesia. Bergotong royong satu dengan yang lainnya. Jadi kesimpulannya bahwa kemajemukan di Indonesia harus tetap dijaga dan dipelihara sebagai modal untuk sumber kekayaan Indonesia. Kemudian Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai doktrin dan kesepakatan nasional yang harus dipertahankan demi berlangsungnya hidup bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika perubahan global. Kemudian yang keempat, melalui falsafah Huma Betang, rumah besar kita tanamkan dan kita pupuk toleransi dan soliditas dalam beragam perbedaan agama, kepercayaan suku dan adat istiadat bangsa. Kemudian pemuda, pelajar, mahasiswa adalah harapan bangsa, berperan dalam revolusi mental dalam bentuk hindari narkoba, bijak, penggunaan medsos, dan hindari berbagai bentuk kenakalan remaja. Ini yang harus kita petik dari Presiden pertama, Insinyur Soekarno, berilah aku 1000 orang tua, niscaya aku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda yang membara cintanya kepada tanah air dan akan kugoncangkan dunia. Ini artinya bahwa tenaga dari pemuda, pikiran dari pemuda sangat dibutuhkan. Hanya 10 pemuda yang cinta tanah air maka akan mengguncangkan dunia. Dan digarisbawahi bahwa negeri ini, Republik Indonesia, bukan milik satu golongan, bukan milik satu agama, bukan milik suatu kelompok etnis tertentu, bukan milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Itu saja yang dapat kami sampaikan di wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan adik-adikku sekalian bisa terbuka kembali bagaimana jiwa-jiwa nasionalisme, jiwa-jiwa patriotisme, sehingga negara kita semakin maju, semakin kuat dan disegani oleh negara lain. Terima kasih. Saya akhiri. Salam, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.